terima dulu bahwa kita mempunyai masalah, terima dulu bahwa kita melekat, terima kemudian kita punya masalah, bukan dilepaskan, yang menerima. Jadi bagaimana melepaskan kemelekatan? Kemelekatan tidak perlu dilepaskan karena ada pertanyaan cukup unik yang saya temukan di Facebook dari kawan kita Bintang Sandrian. Kenapa saya katakan cukup unik? Ini kayaknya sangat bagus pada take kali ini untuk kita bahas. Di satu ketika saya membuat satu tulisannya, kemudian kawan kita Bintang Sandrian ini membaca dan kemudian melepaskan pertanyaan. Pertanyaan demikian, Bang ini untuk para pemula, bagaimana akhir untuk melepaskan penderitaan? Jadi sangat banyak dibahas oleh kawan-kawan kita, ya, kawan-kawan spiritual yang beraliran macam-macam, ya, tentang penderitaan, terutama kawan-kawan yang beraliran yogaism tentang penderitaan tadi. Jadi penderitaan adalah suatu rasa yang lahir dari masalah, dan masalah muncul karena kemelekatan. Orang-orang posmo, terutama kita ya, yang lahir di zaman posmo ini, itu bukanlah orang-orang seperti orang-orang Buddhism atau orang-orang yogaism atau para sufi yang bisa saja mungkin merantau, menjauhkan diri dari keramaian atau menyepi atau melakukan suatu perjalanan jauh, ya, untuk melepaskan kemelekatan ke gunung, ke dalam gua, melakukan meditasi yang berkepanjangan. Tidak. Orang-orang posmo pada dasarnya adalah orang-orang yang beraktivitas setiap harinya. Jadi bagaimana melepaskan kemelekatan? Kemelekatan tidak perlu dilepaskan karena kemelekatan adalah bagian daripada kemanusiaan. Saya harus melekat pada anak saya. Jadi saya bukan seorang Buddhism yang kemudian, atau Siddhartha Gautama yang kemudian menjauhi keluarga untuk mendapatkan pencerahan. Tidak. Katakanlah ini merupakan sebuah pilihan mungkin, oke. Tapi dalam kondisi kekinian, ya, dalam kondisi seperti sekarang ini kayaknya agak sulit menemukan orang yang menjauhi diri dari keluarga hanya untuk mendapatkan suatu pencerahan yang mungkin saja pencerahan yang dimaksudkan seperti yang dimaksudkan oleh Sang Buddha itu adalah pencerahan untuk pencerahan tertentu, ya. Atau kalau pertanyaan ini saya kembalikan kepada Anda, apakah Anda mau untuk mendapatkan suatu pencerahan untuk menjauhi keluarga Anda? Tidak. Kalau saya memilih untuk tidak ingin menjauhi keluarga hanya untuk mendapatkan suatu pencerahan. Tapi bagaimana dengan tetap melekat pada keluarga, tapi pencerahan itu tetap saya dapatkan? Kemelekatan itu harus. Bagaimana kalau kita tidak melekat? Bagaimana kita bisa mencari nafkah? Mungkin buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Jadi melekat. Saya melekat kepada keluarga saya karena saya tidak ingin melepaskan mereka begitu saja hingga kemudian mereka menjadi sulit untuk mendapatkan makanan mungkin dengan kondisi mereka yang mungkin masih kecil-kecil. Saya harus melekat dengan pekerjaan saya agar saya tenggelam dalam pekerjaan saya sebagai apa? Mungkin sebagai konten, katakanlah sebagai konten kreator di kotak spiritual, ya, konten kreator di YouTube, kemudian membicarakan tentang spiritual. Saya harus melekat dengan pekerjaan saya. Nah, apabila
Ada orang yang minta tolong mungkin, bagaimana bang ini, tolong istri saya sudah menjauh bla 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 bla. Nah, ini kawan-kawan yang sering membaca tulisan saya di Facebook juga tahu, mungkin sebagiannya tahu ya. Saya dari tahun 2007 sudah sudah punya Facebook dan sering menceritakan pengalaman ya, yang seperti itu. Saya harus melekat dengan pekerjaan saya. Saya harus tenggelam dalam pekerjaan saya. Jadi kemelekatan itu adalah bagian daripada hidup, terutama kita orang-orang postmodernis atau posmo ya disingkatnya. Di suung posmo itu adalah orang-orang yang menyadari, ya lebih tepatnya kemungkinan menyadari bahwa kemelekatan itu adalah bagian daripada hidup. Dengan demikian adalah konsekuensi ketika kita melekat terjadi permasalahan, dan konsekuensinya adalah muncul rasa penderitaan. Itu bagian daripada kita manusia sebagai manusia, hidup kita sebagai manusia. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari kawan kita Roni, kemudian bagaimana kemudian menyadari penderitaan kalau memang misalkan penderitaan bisa harus disadari. Nah, ini yang sebetulnya dilakukan oleh para praktisi. Jadi saya lebih menggunakan kata terima dulu bahwa kita mempunyai masalah, terima dulu bahwa kita melekat, terima kemudian kita punya masalah, bukan dilepaskan, yang menerima bahwa kita punya melekat pada apapun yang memang menggantungkan hidup pada kita ataupun kita menggantungkan hidup pada mereka. Menerima bahwa konsekuensinya tetap akan selalu muncul masalah karena kemelekatan tadi. Menerima bahwa ada rasa penderitaan ketika masalah itu muncul. Terima dulu itu, kemudian menyadarinya. Bagaimana cara menyadarinya? Tarik jarak sejauh mungkin. Tarik jarak sejauh mungkin bahwa saya adalah bukan bagian daripada penderitaan itu. Bagaimana cara menarik jaraknya? Cukup kita merasakan bahwa ada sesuatu yang di sini yang menyakitkan di perasaan kita. Rasakan itu dulu, kemudian menyadarinya bahwa yang merasakan itu adalah kita dan rasanya adalah bukan kita. Itu udah cukup. Udah cukup, sudah mulai memunculkan jarak itu ya. Sekali lagi ya, rasakan dulu penderitaan tadi, rasanya yang sakit tadi di perasaan. Nah, kemudian merasakannya. Nah, merasakan itu berarti ada subjek yang merasakan dan ada objek yang dirasakan. Ya. Kemudian amati perasaan itu. Amati rasanya. Jadi kita tidak tenggelam di dalam perasaan itu, tapi mengamatinya hingga perlahan-lahan saya atau kita jauh dari perasaan tadi. Latih itu terus, ya, latih itu terus. Kemudian dengan demikian kita pun bisa menganalisa masalahnya untuk bisa menemukan akar masalah. Itu yang penting. Itu dulu yang penting. Menemukan akar masalah. Nah, menemukan akar masalah ini kan maksudnya kan solusi ya. Di dalam suung posmo itu solusi itu ada dua. Ya. Jalan keluar dan jalan ke dalam. Ya, bagaimana menemukan jalan keluarnya? Menemukan jalan keluar itu tadi menarik jarak, kemudian kita menganalisa masalah, kemudian dari masalah tadi kita menemukan akar masalahnya, baru pikiran kita pun menjadi lebih kreatif untuk menyelesaikan akar masalah yang menjadi masalah tadi satu persatu. Itu satu. Yang kedua, ada lagi jalan yang kedua, jalan ke dalam. Bagaimana menemukan jalan ke dalamnya? Setelah kita menemukan akar masalahnya, setelah kita bisa menarik masalah tadi sejauh mungkin dari diri kita, ya, saya sebagai subjek dan perasaan itu sebagai objek yang diamati, ya kan? Baru kemudian kita pun berlatih bagaimana supaya tetap berada dalam kondisi kita, saya tuh
menjauh dari masalah adalah tetap dalam kondisi seperti itu. Dengan demikian, perasaan, bukan masalah tadi maksud saya, perasaan penderitaan ya. Dengan demikian, kita jadi lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya juga. Ya, sekali lagi ada jalan keluar, dan ada jalan ke dalam untuk solusinya. Oke kawan-kawan, kita akan berbicara lebih panjang lagi bagaimana mengelola diri kita untuk menarik jarak dari perasaan tadi. Ikuti terus nanti ya, namanya segmen-segmen tentang yang saya bicarakan ya, segmen tentang saya, segala macam yang saya bicarakan ya, ikuti terus. Jadi nanti jangan lupa di bulan Desember nanti kita akan mengadakan pelatihan, termasuk pelatihan bagaimana untuk berlatih meditasi agar kita bisa menyadari masalah sebagai bagian bukan dari kita, sebagai bukan bagian daripada kita. Terima kasih kawan-kawan. Sungguh saja.